Kebakaran terjadi di Pelabuhan Ikan Nizam Zahman, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa siang. Sebuah kapal ikan yang baru saja akan bersandar di dermaga tiba-tiba terbakar. Asap terlihat mengepul keluar dari sela-sela lambung kapal. Pemadaman api dilakukan dari dua arah dengan menggunakan 2 kapal pemadam milik pelabuhan dan juga 3 mobil pemadam dari Sudin Gul Karmat sektor Penjaringan. Diduga titik api berasal dari kamar mesin kapal KM Naili. Sekitar jam 10, kami meluncurkan 3 unit, 2 unit pompa, 1 unit pendukung respon dengan jumlah personil kurang 10 orang. Gitu. Pak, bagian kapal mana yang terbakar, Pak? Untuk bagian yang terbakar terletak di bagian ruang mesin, untuk sementara masih dalam pendingin. Dalam 30 menit api berhasil dipadamkan petugas. Tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka akibat kejadian ini. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Seorang suami dan istrinya yang tengah hamil mencuri tabung gas di Gianyar, Bali terekam kamera pengawas. Mereka mengelabui penjaga toko dengan modus membeli es krim. Aksi pencurian tabung gas di Jalan Samplangan, Gianyar, Bali terekam kamera pengawas. Dalam video itu, terlihat seorang pria dan wanita hamil yang diduga istrinya tengah mencuri. Dengan modus membeli es krim, kedua pelaku mengelabui penjaga toko. Sadar barang dagangannya hilang, pemilik toko kemudian mengecek rekaman kamera pengawas untuk memastikan aksi pencurian yang dilakukan suami istri tersebut. Menanggapi hal ini, petugas kepolisian langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi toko. Adanya pencurian yang sedikit meresahkan masyarakat seperti pencurian tabung gas atau pencurian kecil yang ada di perumahan. Kami menghimbau pada masyarakat khususnya di komplek-komplek perumahan termasuk perorangan juga agar selalu waspada, selalu mengecek barang-barang yang tertinggal di luar sehingga tidak menjadikan kesempatan atau peluang untuk pencurian itu terjadi. Diketahui, aksi pencurian dengan modus membeli es krim sudah 2 kali terjadi di wilayah Samplangan. Kini polisi masih mendalami kasus ini dan memburu pelaku. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat melaporkan. Pelecehan seksual terjadi di sebuah pusat perbelanjaan kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Pelaku diduga merekam pakaian dalam perempuan dengan kamera ponsel. Ini nih manusia kurang ajar, ngapain lu videoin rok gua? Hah? Lu ngapain videoin rok gua? Hah? Lu udah punya tunangan lo? Video penangkapan seorang pria yang diduga melakukan pelecehan seksual kepada wanita di sebuah mal di Tanjung Duren, Jakarta Barat beredar viral. Dalam video terduga pelaku hanya diam saat korban memarahinya. Pelaku kepergok merekam pakaian dalam korban dengan ponsel saat korban sedang naik eskalator. Polres Metro Jakarta Barat yang mengetahui insiden ini lewat video viral menyatakan sudah ada proses mediasi antara korban dengan pelaku. Dari rekan-rekan kita di Polsek Tanjung Duren itu sudah dilakukan langkah-langkah, diantaranya adalah memeriksa saksi-saksi, kemudian sudah dipertemukan antara korban dan pelaku serta para saksi di situ. Sudah terjadi diskusi dan mungkin akan dimediasi. Polres Metro Jakarta Barat juga menyatakan belum ada laporan resmi terkait peristiwa ini, namun mereka telah periksa sejumlah saksi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, misteri jasad wanita dalam karung di Tanara, Serang, Banten akhirnya terungkap. Korban ternyata dibunuh kekasih yang kesal lantaran korban selalu menghina dan malas menyusui bayinya. Adi jadi pesakitan setelah membunuh dan membuang jasad wanita yang ditemukan dalam karung di Tanara, Serang, Banten. Adi sakit hati karena sering dimaki dan dihina akibat tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi. Pelaku juga kesal lantaran korban malas menyusui bayinya. Pelaku membunuh kekasihnya di kontrakan tempat mereka hidup bersama dengan cara dicekik. Pembunuhan terungkap setelah pelaku terekam CCTV membawa karung besar. Hubungan dengan pelaku dengan korban ini sebenarnya masih hubungan
saudara sepersusuan antara paman dengan keponakannya sendiri. Yang mana korban ini sebenarnya sudah punya suami yang sah dan belum bercerai, punya anak 2, tapi kabur kurang lebih 8 tahun. Sudah kabur dari rumah, kemudian menjalin asmara dengan pamannya sendiri dan memperoleh juga 2 orang anak. Tapi korban dan pelaku ini berstatus menikah atau menikah siri Secara negara tidak tercatat. Secara negara tidak tercatat, secara siri pun juga sebenarnya tidak bisa diakui karena kan masih hubungan darah antara paman dengan paman sendiri. Motifnya sakit hati karena dibilang laki-laki tidak mampu menafkahi, kemudian bayinya nangis suruh nyusuin, si istri tetap diam-diam saja, cuek saja, makanya timbul niatan untuk dilakukan pembunuhan. Sebelumnya, warga desa Jongjing Tanara, Serang, Banten digegerkan dengan ditemukannya jasad wanita dalam karung. Warga curiga dengan bau tidak sedap. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi melaporkan. Seorang kakek yang berprofesi sebagai pengamen viral di media sosial usai menyawer biduan dangdut. Aksinya mendapat kritik dari warganet. Aksi kakek Mulyono yang berusia 58 tahun ini viral di media sosial setelah dirinya menyawer dan tabur uang saat berjoget dengan biduan di Probolinggo, Jawa Timur. Aksinya mendapat kritik dari warganet karena uang yang diperoleh dari hasil mengamen justru digunakan untuk menyawer biduan. Menanggapi hal tersebut, Satpol PP melakukan razia dan berhasil mengamankan si kakek. Satu orang pengamen yang saat ini di Kabupaten Probolinggo lagi viral karena sawerannya. Artinya hasil dari ngamen, hasil dari minta-minta itu dibuat nyawer. Selanjutnya pihak Satpol PP akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial guna memfasilitasi rumah singgah bagi Mulyono agar tidak mengamen lagi. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Dalam pengaruh miras, puluhan pengunjung tempat hiburan malam di Makassar ricuh hingga adu jotos. Informasi selengkapnya di iNews Malam sesaat lagi.